Inspektur Prasarana Perkeretaapian. 1. Inspektur Prasarana Perkeretaapian sedang melakukan pemeriksaan pada rel kereta api. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan parameter yang diperiksa dalam pengukuran geometri rel? A. Lebar rel. B. Ketinggian rel. C. Kausan rel. D. Kecepatan angin. E. Lengkung rel. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam pemeriksaan geometri rel, parameter yang diperiksa meliputi lebar rel, ketinggian rel, kausan rel, dan lengkung rel. Kecepatan angin bukan termasuk parameter yang diperiksa dalam pengukuran geometri rel. Kita masuk soal berikutnya. 2. Seorang inspektur prasarana perkeretaapian menemukan keretakan pada bantalan beton. Apakah tindakan yang paling tepat dilakukan? A. Membiarkan bantalan tersebut karena masih bisa digunakan. B. Mengganti seluruh bantalan di sepanjang jalur tersebut. C. Melakukan perbaikan dengan menggunakan epoksi resin. D. Menandai bantalan dan melaporkannya untuk penggantian segera. E. Menutup jalur kereta api secara permanen. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tindakan yang paling tepat adalah menandai bantalan yang retak dan melaporkannya untuk penggantian segera. Hal ini memastikan keselamatan operasional sambil memungkinkan perbaikan yang efisien dan tepat sasaran. Kita masuk soal berikutnya. 3. Dalam pemeriksaan jembatan kereta api, Inspektur Prasarana Perkeretaapian menggunakan metode non-destructive testing atau NDT. Manakah dari berikut ini yang bukan termasuk metode NDT? A. Ultrasonik. B. Radiografi. C. Penetran cair. D. Pengujian eddy current. E. Pengujian tekan hidrolik. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pengujian tekan hidrolik adalah metode destructive testing, sedangkan yang lainnya atau ultrasonik, radiografi, penetran cair, dan pengujian eddy current adalah metode non-destructive testing yang umum digunakan dalam pemeriksaan struktur jembatan kereta api. Kita masuk soal berikutnya. 4. Inspektur Prasarana Perkeretaapian sedang mengevaluasi sistem persinyalan. Apakah fungsi utama dari ATP atau Automatic Train Protection dalam sistem persinyalan kereta api modern? A. Mengontrol kecepatan kereta secara otomatis. B. Mendeteksi api di dalam gerbong kereta. C. Mengatur jadwal keberangkatan kereta. D. Mencegah tabrakan antar kereta. E. Menghitung jumlah penumpang dalam kereta. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa fungsi utama ATP atau Automatic Train Protection adalah mencegah tabrakan antar kereta dengan cara mengontrol kecepatan dan jarak antar kereta secara otomatis berdasarkan kondisi sinyal dan jalur di depannya. Kita masuk soal berikutnya. 5. Dalam pemeriksaan terowongan kereta api, Inspektur Prasarana Perkeretaapian menemukan infiltrasi air yang signifikan. Apa risiko utama dari kondisi ini jika tidak segera ditangani? A. Peningkatan kecepatan kereta. B. Penurunan kualitas udara dalam terowongan. C. Kerusakan struktur dan stabilitas terowongan. D. Peningkatan efisiensi energi kereta. E. Perbaikan kualitas sinyal komunikasi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa infiltrasi air yang signifikan dalam terowongan kereta api dapat menyebabkan kerusakan struktur dan mengurangi stabilitas terowongan jika tidak segera ditangani. Hal ini dapat mengakibatkan risiko keselamatan yang serius bagi operasional kereta api. Kita masuk soal berikutnya. 6. Inspektur Prasarana Perkeretaapian sedang melakukan audit keselamatan pada perlintasan sebidang. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan komponen standar keselamatan pada perlintasan sebidang? A. Palang pintu otomatis. B. Lampu peringatan. C. Marka jalan. D. Sistem pengereman otomatis kereta. E. Rambu peringatan.
Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sistem pengereman otomatis kereta bukan merupakan komponen standar keselamatan pada perlintasan sebidang. Komponen standar umumnya meliputi palang pintu otomatis, lampu peringatan, marka jalan, dan rambu peringatan yang bertujuan untuk memperingatkan pengguna jalan akan adanya perlintasan kereta api. Kita masuk soal berikutnya. 7. Dalam pemeriksaan rutin, Inspektur Prasarana Perkeretaapian menemukan bahwa nilai CAN defisiensi pada suatu tikungan melebihi batas yang diizinkan. Apa dampak potensial dari kondisi ini terhadap operasional kereta api? A. Peningkatan kecepatan kereta. B. Penurunan konsumsi bahan bakar. C. Risiko terguling pada kecepatan tinggi. D. Pengurangan getaran kereta. E. Peningkatan kenyamanan penumpang. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa CAN defisiensi yang melebihi batas dapat meningkatkan risiko tergulingnya kereta, terutama pada kecepatan tinggi. Hal ini disebabkan oleh gaya sentrifugal yang berlebihan yang tidak dapat dikompensasi oleh kemiringan rel yang ada. Kita masuk soal berikutnya. 8. Inspektur Prasarana Perkeretaapian diminta untuk mengevaluasi sistem elektrifikasi jalur kereta api. Berapakah tegangan standar yang digunakan untuk sistem overhead catenari di Indonesia? A. 750 VDC. B. 1500 VDC. C. 3000 VDC. D. 15 kV AC. E. 25 kV AC. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sistem elektrifikasi jalur kereta api di Indonesia umumnya menggunakan tegangan 25 kV AC untuk sistem overhead catenari. Sistem ini dipilih karena efisiensinya dalam transmisi daya untuk jarak jauh dan kemampuannya mendukung operasi kereta berkecepatan tinggi. Kita masuk soal berikutnya. 9. Seorang inspektur prasarana perkeretaapian sedang melakukan pemeriksaan pada wesel. Apakah fungsi utama dari frog pada konstruksi wesel? A. Mengunci posisi wesel. B. Memungkinkan roda kereta melewati perpotongan rel. C. Mengurangi kebisingan saat kereta melewati wesel. D. Mengatur kecepatan kereta saat melewati wesel. E. Mendeteksi kerusakan pada rel. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa frog, atau yang juga dikenal sebagai crossing, pada konstruksi wesel berfungsi untuk memungkinkan roda kereta melewati perpotongan dua rel dengan mulus. Bagian ini sangat kritis dalam memastikan perpindahan kereta dari satu jalur ke jalur lainnya secara aman. Kita masuk soal berikutnya. 10. Dalam mengevaluasi kapasitas jalur kereta api, Inspektur Prasarana Perkeretaapian mempertimbangkan headway minimum. Jika sebuah jalur memiliki headway minimum 3 menit, berapakah kapasitas maksimum jalur tersebut dalam 1 jam? A. 15 kereta. B. 20 kereta. C. 30 kereta. D. 40 kereta. E. 60 kereta. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kapasitas maksimum jalur dapat dihitung dengan membagi 60 menit atau 1 jam dengan headway minimum. Dalam kasus ini, 60 menit 3 menit sama dengan 20 kereta per jam. Jadi, kapasitas maksimum jalur tersebut adalah 20 kereta dalam 1 jam. Kita masuk soal berikutnya.